Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di YouTube channel aku, Mama Aira. Terima kasih ya yang sudah mengklik video sederhana ini. Terima kasih juga yang selalu support di channel YouTube aku. Dan yang baru bergabung, selamat datang dan salam kenal. Perkenalkan, aku Mama Aira, ibu dari 3 orang anak. Keseharian aku yaitu sebagai seorang ibu rumah tangga. Disclaimer dulu ya, aku bukan seorang pakar keuangan. Aku juga tidak berniat untuk pamer, ria, atau apapun itu. Aku juga tidak bermaksud menggurui siapapun. Aku di sini hanya sekedar sharing bagaimana cara aku mengatur keuangan di keluarga aku. Semoga dengan adanya video sederhana ini bisa memberikan manfaat dan motivasi kepada bunda-bunda semua ya. Sebelum mulai budgeting, aku mau sapa-sapa dulu nih. Halo bunda-bunda semua, gimana kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kebahagiaan ya. Dan yang sedang sakit, semoga cepat sembuh dan bisa beraktivitas kembali lagi ya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini aku mau budgeting harian di bulan Juni tahun 2023. Masya Allah, tabarakallah, nggak terasa udah sampai di pertengahan tahun 2023 ya, yaitu bulan Juni. Dan sebentar lagi kita akan merayakan Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Haji ya. Semoga di tahun ini kita bisa lebih memantapkan lagi ibadah kita lagi, khususnya aku ya, karena masih ada bolong-bolongnya. Dan semoga yang sedang merayakan atau segera melakukan haji, insya Allah pulang dengan haji yang mabrur, amin amin ya rabbal alamin. Oke, aku mau jelasin lagi ya tentang bagaimana cara aku mengatur keuangan harian ya, karena kemarin sempat ada yang nggak paham sama cara aku. Jadi di sini aku memberitahukan lagi bagaimana cara aku mengatur keuangan keluarga ya. Oke, untuk pemasukan itu alhamdulillah masih tetap ya, yaitu ada 2, alhamdulillah, masya Allah. Itu Pak suami ngasih jatah, itu ada yang bulanan dan harian. Kalau yang bulanan itu aku fokuskan untuk bayar fixed expensive, kayak bayar wifi, arisan, atau apapun itu. Sedangkan kalau yang harian itu aku fokusnya untuk di kebutuhan sehari-hari ya, atau living, karena itu penting juga ya. Dan untuk pemasukan harian itu alhamdulillah itu sudah bertambah ya di 70.000 per hari. Jadi itu tiap hari Pak suami ngasih jatah harian yaitu sebesar 70.000. Itu yang aku kelola ya. Dan yang aku kelola itu berdasarkan persentase ya. Jadi untuk 70.000 itu aku bagi 2, di living dan saving. Untuk living itu aku bagi berdasarkan persentase menjadi 80% ya. Jadi 70.000 dikali 80% itu hasilnya 56.000. Dan kategorinya itu aku bagi 3 kolom ya. Untuk kolomnya itu yang pertama ada kategori, yang kedua itu RP bulanan, dan yang ketiga itu RP harian. Aku jelasin dulu yang di living ya bun. Oke, yang pertama itu di kategori pertama ada paket lebaran. Itu aku anggarinya 10.000 per hari ya. Jadi otomatis dikali 30 hari hasilnya itu di 300 ribuan. 300.000 untuk RP bulanan ya. Lanjut di arisan sekolah itu aku budgetkan per bulan itu 200.000 rupiah. Jadi itu aku bagi ya 200.000 rupiah dibagi 30 hari. Aku pakai kalkulator mini ya, dan semoga benar-benar semua bisa jelas sama angka-angkanya ya. 200.000 dibagi 30 hari itu
dapatnya 6.600 sekian ya. Jadi aku bulatin aja menjadi 7.000 rupiah. Lanjut itu di groceries. Groceries itu aku anggarkan 150.000 rupiah untuk 30 hari ya. Jadi 150.000 dibagi 30 hari itu dapatnya 5.000 rupiah. Lanjut di lauk pauk. Lauk pauk ini tetap ya di 15.000 rupiah per hari. Apa aja yang bisa didapat di 15.000 rupiah? Banyak ya bun. Ada telur, ada tahu tempe, ada sayuran, ada juga ikan. Mungkin ada yang ikan. Kalau di kota aku tuh masih dapat ya 10.000 untuk ikan, tapi hanya dapat 4 ekor mungkin. Kalau yang ikan-ikan kecil-kecil gitu. Oke, aku rasa cukup kalau untuk lauk pauk ya, 15.000 per hari. Lanjut di jajan anak, itu aku budgetkan per anak itu 2.000 rupiah ya. Jadi ini cuman untuk jajan anak di rumah aja ya. Kalau untuk di sekolah itu pak suami yang nanggung. Dan itu hanya untuk jajan di rumah ya. Biasa juga aku kumpulin dulu uangnya, terus aku belikan snack di toko-toko gitu atau di market. Jadi aku harus jatahkan itu tiap anak itu 2.000 rupiah. Jadi kali 3 anak 6.000 rupiah ya. Jadi otomatis untuk sebulan budgetnya itu 180, karena 6.000 dikali 30 hari dapatnya 180.000. Lanjut di galon dan gas, itu aku habis untuk galon itu sekitar 75.000 per bulan, dan untuk gas itu aku habisnya 3 tabung yang 3 kilo itu ya, kurang lebih. Jadi itu per bulannya itu aku habis 150.000 untuk galon dan gas ya. Jadi dibagi 30 hari dapatnya 5.000 per hari. Lanjut di bensin, itu aku budgetkan 50.000 per bulan. Jadi itu hasilnya tadi dapat 1.600 sekian ya. Jadi aku bulatin aja di 2.000 rupiah. Oke, lanjut di pegangan. Ini kayak jajan aku, ataupun ada yang mau aku beli, itu aku ambil di pegangan ya. Itu budgetnya sama juga dengan bensin di 50.000. Jadi otomatis perharinya itu 2.000 rupiah, sama juga dengan di kebutuhan anak dan kebutuhan istri ya. Budgetnya sama di 50.000 rupiah, dan hariannya itu 2.000 rupiah. Oke, ini aku lagi totalin untuk seharinya itu, satu harinya itu dapat berapa ya. Kita jumlahin dulu. 10.000 untuk paket lebaran, 7.000 untuk arisan, groceries 5.000, terus lauk pauk 15.000. Lanjut di jajan anak 6.000, galon dan gas 5.000, bensin 2.000, pegangan 2.000, kebutuhan istri 2.000, kebutuhan anak 2.000. Jadi pas ya, itu totalnya di 56.000 sesuai dengan living ya, di 80%. Oke, lanjut untuk di saving, itu aku anggarkan 20% dari budget 70.000. Jadi 20% dikali 70.000 itu hasilnya 14.000 ya. Yang pertama itu aku anggarkan untuk dana darurat itu 2.000 rupiah ya. Jadi kalau dikali 30 hari itu hasilnya 60.000 ya untuk sebulan. Lanjut di lebaran sama aja, itu di 2.000 rupiah per hari. Tabungan anak itu di 2.000 rupiah juga. Tabungan wajib juga sama di 2.000 rupiah. Terus untuk pajak motor dan kebutuhan rumah ini sama ya, di 1.500 rupiah per hari ya.
Jadi kalau untuk per bulan itu 1.500 dikali 30 hari, budgetnya itu di 45.000 kalau nggak salah ya, kayak kemarin juga. Terus di dana tak terduga itu ada juga, aku baru ngepost ini satu post lagi yang baru, ini kayak untuk living kurang atau ada kondangan atau ngasih gift ke orang gitu. Jadi aku budgetkan dari situ ya. Itu dana tak terduga itu aku budgetkan 3.000 rupiah ya. Jadi kalau untuk sebulan itu dapatnya 90.000, tapi ini kan untuk dana tak terduga, itu kayak ada yang living yang kurang atau ada kondangan gitu, aku pakai yang di dana tak terduga, jadi enggak memakai uang tabungan. Oke. Jadi totalnya itu pas ya di 14.000 rupiah. Jadi untuk livingnya itu aku anggarkan 56.000 dan untuk savingnya itu di 14.000. Livingnya itu aku bagi-bagi ya kayak tadi. Jadi totalnya itu pas di 56.000 dan untuk savingnya itu di 14.000 per hari ya. Oke. Ini udah selesai, mudah-mudahan bunda-bunda semua bisa mengerti ya cara aku mengatur keuangan di keluarga aku ya. Jadi kalau ada yang suka dengan cara aku, silakan diikuti. Kalau ada yang kurang paham, nanti bisa ditanyakan lagi, kita sharing di kolom komentar ya bun. Oke, ini udah selesai, lanjut kita. Aku udah buatin budget plan-nya di buku budgeting bulanan aku, dan hasilnya sama aja ya. Tadi itu hanya contoh ya bun. Aku hanya tulis di buku pink ini, itu hanya contoh. Jadi biar bunda-bunda yang belum paham itu udah bisa paham ya. Karena kemarin ada yang masih kurang paham sama metode aku, metode harian. Jadi aku menjelaskan lagi di buku pink ini ya, dan semoga bunda-bunda semua bisa paham ya dengan cara aku. Oke, kategorinya sama di situ, terus budgetnya juga sama ya per hari. Hanya saja per bulannya itu rupiah bulanan itu aku belum isi ya, karena aku kan masih nunggu juga. Kalau biasanya itu kan Pak suami ada yang off, ada yang enggak, atau ada libur, jadi aku nggak dikasih budget. Kalau nggak dikasih budget berarti aku silang ya. Dan untuk rupiah bulanannya itu nggak full kayak yang tadi yang aku jelaskan ya. Itu tadi kalau full 30 hari nanti. Kalau biasanya kan Pak suami ada izin, ada cuti, atau ada nggak hadir gitu, jadi uangnya nggak ada. Tapi mudah-mudahan ini full ya bulan ini. Kalau bulan kemarin itu alhamdulillah dikasihnya full, jadi untuk living dan savingnya itu juga full ya. Oke, itu tadi ada kalendernya, aku udah siapin di dompet disiplin aku biar jaga-jaga aja. Kalau dikasih Pak suami berarti aku checklist, kalau enggak berarti aku silang gitu. Dan ini uang-uangnya ya, uang-uangnya itu receh-receh banget, sereceh-recehnya. Gak ada yang budget ratusan atau 50-an atau 20-an. Ini bener-bener receh, sereceh-recehnya ya. Hanya ada 10.000, 5.000 sama 2.000-an. Karena ini per hari ya, dan ini udah masuk di tanggal 1, jadi aku jangan lupa checklist ya. Yang udah masuk di dompet itu aku langsung checklist. Oke, itu aku lagi checklist yang udah masuk, dan ini baru di tanggal 1 ya. Jadi tiap hari dikasih uang sama Pak suami itu aku langsung masukkan ke dompet dan aku checklist yang udah dikasih ya. Jadi kayak tanggal 2 dikasih, aku checklist di tanggal 2, tanggal 10 dikasih, berarti aku checklist di tanggal 10 gitu bun. Oke, yang pertama itu pos yang pertama itu wajib, itu pegangan ya. Karena kenapa aku taruh pegangan di muka,
supaya biar aku nggak comot-comot asal comot ambil di tempat lain. Jadi itu pegangan itu wajib di muka ya, biar aku nggak ngelirik di pos lain. Oke, lanjut di groceries tadi di Rp5.000. Terus jangan lupa checklist yang udah masuk di tanggal 1 ya. Lanjut di lauk pauk, ini 15.000. Ini cukup ya, karena nggak cukup harus dicukup-cukupin ya bun. Untuk satu hari 15.000. Kalau penghasilan aku lebih, mungkin aku lebihkan juga di lauk pauk ya, karena alhamdulillah sejauh ini masih cukup aja. Karena kan kalau ikan di daerah aku itu 10.000 ada, masih dapat. Terus untuk sayur itu masih dapat 2.000 per ikat. Jadi sisanya itu aku simpan untuk perbumbuan atau untuk yang lainnya gitu. Oke, lanjut di jajan anak, itu per anak Rp2.000 ya, dan ini jajan anak di rumah. Aku hanya anggarkan ini hanya untuk di rumah ya. Kalau untuk di sekolah itu tugasnya Pak suami ngasih tiap hari ke anak-anaknya. Gitu. Untuk galon dan gas itu di budget Rp5.000 dan itu cukup ya. Kemarin itu aja masih ada lebih Rp2.000. Kalau enggak tonton aja videonya di sebelum ini ya. Terus di bensin tadi itu Rp2.000. Biasanya aku isi kalau sudah 12.000. Kalau sudah 6 hari gitu, sudah 12.000 aku udah isi ya, karena satu botol di sini tuh harganya 12.000. Lanjut kebutuhan istri, ini kayak untuk beli kebutuhan aku, kayak obat atau apa, bedak atau apa, itu aku ambil dari situ ya. Kebutuhan anak itu kayak beli bedaknya anak-anak sama telon juga, itu aku ambilnya dari situ ya. Terus untuk arisan itu Rp7.000. Lanjut di paket lebaran itu dapatnya 10.000 per hari ya, karena ini aku ikutnya per hari juga 10.000. Itu untuk bahan kue sama minuman ya, itu paket lebaran. Aku nggak ikut paket sembako karena aku hanya suka sama bahan kue ya, jadi biar bahan kue di tahun depan itu nggak terlalu pusing banget. Oke, untuk di saving itu 14.000 ya, 14.000. Ini budgetnya, itu biasa aku isi itu di 2 hari ya. Dan ini untuk DTT nya itu aku taruh di dompet ya, dompet disiplin ini, biar aku bisa pegang juga uang DTT nya. Kalau savingnya itu tiap 2 harinya aku simpan di sinking fund ya. Untuk di saving itu sinking fund itu 11.000, dan untuk dana tak terdugaannya itu 3.000, jadi pas di 14.000. Karena ini nggak ada uang kecil, jadi aku biarin dulu DTT nya 2.000, nanti aku ambil sisa 1.000-annya di saving. Itu bun, semoga bisa mengerti ya dengan cara aku, dan kalaupun ada yang mau ikut cara aku silahkan, tinggal menyesuaikan dengan pengeluaran dan pendapatan bunda-bunda semua ya bun. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ditanya di kolom komentar. Sekian dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih, dadah.